cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk menyesatkan. Sedangkan ujaran kebencian menyerang individu atau kelompok tertentu. Tapi bagaimana pandangan masyarakat tentang hoax? Menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan berita hoax? Berita hoax itu adalah informasi palsu yang disebarluaskan kepada masyarakat untuk memperdaya, memanipulasi opini publik. Jadi kalian kalau yang lihat-lihat berita tersebut jangan mudah percaya kalau tidak ada informasi secara resminya. Boleh minta pendapatnya? Boleh. Oke, jadi kan ini kita ada kebebasan berpendapat nih. Tapi ada juga ujaran kebencian dan hoax. Nah itu gimana sih biar balance, biar kita tuh ngasih informasi ke orang lain juga nggak ada unsur hoax sama ujaran kebencian, itu gimana? Oke, kalau menurut aku itu harus sesuai dengan sumber informasinya. Kalau informasinya bersumber dari opini pribadi, itu pasti tidak akan seimbang karena pasti akan ada opini, tetap ada preferensi, nanti dia punya ujaran kebencian sendiri. Nah, kalau mau bebas berpendapat tapi tetap juga terhindar dari hoax dan ujaran kebencian, makanya kita harus berdasarkan dengan fakta dan konteksnya harus relevan dengan informasi tersebut. Gitu. Oke, berarti kita harus ulik-ulik lagi nih terkait fakta-fakta terkait berita tersebut. Iya betul. Itu. Harus tahu datanya dan harus tahu relevansinya. Mas sering lihat berita hoax di mana ya? Biasanya di TikTok sih mas. TikTok. Contohnya kayak gimana mas? Ada berita meninggal padahal belum ada yang meninggal. Sono kayak meninggal. Padahal orangnya masih sehat. Oh, oke. Ya kayak figur-figur gitu. Oke, gitu aja mas ya. Makasih mas ya. Nah sih cara menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran hoax sama ujaran kebencian, itu gimana sih caranya? Sebelum kita melihat dari ujaran kebencian, mungkin lebih lihat dulu bagaimana kita melihat bahwasannya media sosial ini itu segala lini dari pembaca atau penyebar ini tuh berperan aktif. Oke. Kalau misalnya kita lihat terlebih ke dalam 5 hingga 10 tahun ke belakang, media sosial itu belum sekaman yang sekarang. Kita dapat mendapatkan informasi masih terbatas dari seperti radio, koran, TV. Misalnya seperti halnya koran. Koran itu kan terdapat ada Kompas TV dan lain sebagainya, dan TV itu ada lembaganya sendiri. Dan sebagai penyebar, mereka itu bertanggung jawab untuk menyebarkan sebuah informasi. Dan jika misalkan beritanya salah, ya mereka dapat dituntut. Dan kemudian yang kedua adalah orang yang menerima informasi itu sendiri atau sebagai pengguna media sosial atau istilahnya netizen nggak sih? Iya betul. Nah sebelum mereka itu dapat menggunakan gadgetnya, dia itu harus dibekali dengan ilmu atau memiliki literasi yang kuat terlebih dahulu. Ya, salah satunya ya pendidikan atau membatasi penggunaan gadget itu sendiri. Dan yang kedua adalah memiliki literasi yang kuat, yaitu suka membaca atau suka mencari informasi-informasi yang faktual. Jika halnya dia mendapatkan informasi sesuatu yang hoax, dia itu dapat menfilter bahwasannya ini bukanlah hal yang faktual gitu. Dan kemudian kalau misalnya dapat sebuah data, dia juga harus meng-cross checknya terlebih dahulu, kira-kira ini benar atau enggak gitu, agar tidak adanya itu misleading atau misinformasi itu sendiri. Oke, thank you. Berarti secara rincinya kita harus filter datanya dulu, terus kita harus punya literasi mengenai berita-berita secara aktualnya itu seperti apa, baru kita ikut berpendapat gitu ya Kak. Apakah Ibu dapat membedakan berita benar dan salah? Ya, saya dapat membedakannya dengan melakukan beberapa langkah, terutama
saya melihat informasi tersebut dari tanggal, bulan, dan tahun kejadiannya. Kemudian saya juga mencari dari beberapa akun media sosial dan akun resminya. Lalu saya juga melakukan cross check, ya, melakukan cross check agar keputusan yang saya ambil berdasarkan fakta, ya seperti itu. Kebebasan berpendapat adalah hak semua orang, tapi menyebarkan informasi palsu bukan bagian dari kebebasan itu. Mulai sekarang, mari jadi pengguna media sosial yang lebih bijak.